Selamat datang Pak Awan. Monggo Pak bisa dimulai. Berarti bisa on cam ya semuanya. Oke, terima kasih. Sebentar saya tak nyiapin dulu. Monggo teman-teman bisa on-cam dulu, atau kalau memang ada yang mau keperluan kamar mandi, silahkan bisa kamar mandi dulu, nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan mulai. Kita bisa mulai ya, Bu Ika. Teman-teman silahkan on-cam dulu nanti. Ya, Iya Pak Awan sakit monggo. ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ya. Mohon maaf. Recording. Kita memang ada dua materi yang memang perlu dibahas pada siang ini, termasuk juga nanti ada praktek sedikit ya tentang kewaspadaan standar lanjutan kemarin sama yang tentang IKRA. Dan nanti ada dua materi yaitu tentang IKRA bangunan sama IKRA program. Jadi nanti kita akan bahas di sana ya. Oke, saya izin share screen dulu. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang kemarin, monggo nanti bisa di share ya. Sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Terkait dengan Wisma Standar, ini adalah sebenarnya melanjutkan dari yang kemarin, di mana memang Wisma Standar ini terbagi dari banyak ya. Ada 11 hal yang memang ada di sana. Kemudian indikator belajarnya kita harus memahami tentang Wisma Standar. Kemudian ini juga masuk dari program kita yang ke PPI. Yang kemarin ada nggak yang bisa menyampaikan? Kemarin kita membahas tentang apa? Ada teman-teman? Yang tidak on cam boleh nggak saya panggil ya? Ya, monggo, ada yang mau menyampaikan nggak? Kemarin tuh kita membahas tentang apa? Kemarin banyak cewek-ceweknya yang on cam. Sekarang pada kemana? Ini Mas Ubaid mau bicara? Jadi sudah kelihatan. Monggo unmute dulu Mas. Atau gini aja deh. Nah, nah, kita off dulu. Bu Ike, kita izin istirahat dulu 10 menit ya. Oke. Saya tak izin ke toilet sebentar sambil nunggu teman-teman on cam dulu. Nanti setelah itu kita mulai ya. Oke Pak. Recording stopped. Adik-adik mohon bisa on cam semuanya ya. Dan juga teman-teman yang lain yang belum join bisa dihubungi agar bisa segera join karena ini masih separuhnya ini harusnya 160 kan masih 80. Nah, nanti akan saya absen langsung dari kehadiran seperti yang pertemuan lalu. Silakan bisa on cam dulu semuanya. Ya,
Ini banyak yang mati lampu ya. Iya memang barusan mati, tapi kalau ini saya di kampus gensetnya nyala, jadi masih bisa. Atau coba tethering ya, bagaimana diupayakan agar eh, apa, tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Dan untuk penulisan nama, tolong bisa dituliskan namanya ya. Ini ada yang mungkin singkatan-singkatan atau nama lain bisa diganti menjadi nama aslinya. Oke, Wika, terima kasih. Mohon maaf Oke, tadi ke ya, sebentar. monggo Pak Fan bisa Sudah pada dilanjut. on ya. Sudah semangat teman-teman. Oke, kita lanjut tentang kewaspadaan standar ya. Sebenarnya ini memang adalah materi yang kalau di rumah sakit, kalau ketika nanti teman-teman sudah mulai praktik di rumah sakit, Recording in progress. ini menjadi materi yang cukup penting karena ketika teman-teman sudah mulai praktik nanti akan menjadi risiko-risiko terhadap penularan infeksi sangat tinggi. Apalagi kalau waktu kita mau tindakan, mau nyuntik, kemudian mau pasang kateter, apalagi kalau kita nanti pada stase, di mana stase itu adalah stase kamar operasi, misalkan di ruang ICU itu cukup banyak yang menjadi risiko di sana. Sehingga memang hal-hal ini menjadi penting disampaikan di dalam kegiatan perkuliahan itu adalah uh, karena ini menjadi risiko yang cukup tinggi pada semua. Nah, memang di dalam kewaspadaan standar ini banyak sekali yang kemarin kita sudah bahas mulai dari cuci tangan, kemudian APD, kemudian juga apa namanya terkait dengan penata laksana alat kotor. Karena memang ketika teman-teman sudah mulai praktek di sana itu menjadi hal yang cukup berbahaya ketika kita banyak berkontak dengan alat-alat kotor seperti kena darah yang habis kena muntahan atau mungkin kena muntahan yang pasien-pasien dengan TB atau mungkin yang lain yang memang muntahannya punya risiko terhadap darah seperti itu, hati-hati di sana. Oke, kita lanjut ya. Memang dalam kewaspadaan standar ini akan banyak ya mulai dari pengendalian lingkungan dan limbah. Ini sangat penting teman-teman karena ketika nanti teman-teman menghasilkan limbah kemudian tidak bisa membuang dengan baik, resikonya adalah memang akan muncul risiko-risiko yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah kalau limbah ini ketika kita tertusuk jarum atau mungkin karena ketika kita tidak sengaja berkontak dengan darah yang ada di bekas pasien, tapi tangan kita sedang tidak menggunakan apa namanya pelindung seperti sarung tangan. Dan saat itu mungkin tangan kita sedang ada terluka, mungkin karena apa dan apa kena eh, pecahan atau apa ini menjadi risiko. Kemudian peralatan linen dan peralatan juga pengelolaan alat itu juga menjadi hal yang penting karena memang di rumah sakit sangat riskan terhadap ini. Kalau di kami di rumah sakit Islam kami memang harus menjamin bahwa linen yang kami gunakan itu adalah memang harus bebas dari najis ya. Jadi ada tata laksana lain yang memang menjamin ketika pasien beribadah menjadi juga akan bagus. Kemudian penyuntikan yang aman. Penyuntikan yang aman ini banyak sekali masalahnya teman-teman. Selain daripada bagaimana cara yang tepat, pasien yang tepat ini juga harus wajib. Karena apa? Penyuntikan yang aman itu adalah area yang sangat gampang sekali berhubungan dengan masalah hukum. Banyak sekali sekarang kasus-kasus di mana ketika pasien itu ditanyakan apakah Anda ada alergi obat, Bapak Ibu, jawabnya, oh enggak Pak, enggak ada alergi obat, oke. Kemudian ternyata ketika disuntikkan dengan dosis yang sudah sesuai dengan takaran misalkan, sesuai dengan dosisnya, kemudian caranya sudah benar di dalam obat itu misalkan IV atau IM dan lain-lain itu sudah benar, tapi terjadi shock anafilaktik. Nah, ketika terjadi shock anafilaktik, kemudian menyebabkan pasien menjadi distres nafas, kemudian akhirnya meninggal, nah itu jadi risiko cukup berbahaya. Itu harus hati-hati. Jadi nanti ketika teman-teman sudah lulus S-Corp-nya, kemudian masuk profesi nurse, itu hati-hati. Ketika saat melakukan penyuntikan kepada pasien, itu harus benar-benar dijaminkan bahwa benar pasien itu benar-benar pasien yang memang dimaksud. Nomor RM harus dicocokkan, nama pasien, dan tanggal lahir. Itu ada tiga hal komponen yang memang wajib harus dilaksanakan. Karena apa? Ketika tiga itu tidak dilakukan, risikonya adalah memang
kalau sampai terjadi kesalahan dalam penelitian ke pasien itu menyebabkan masalah yang cukup berbahaya. Yang sering terjadi adalah ya masalah salah obat, salah dosis. Apalagi kalau pada pasien anak yang dosisnya sangat kecil itu menjadi risiko yang cukup besar. Waktu dulu ketika saya tahun 2011 2012 di mana kita sedang profesi, memang saat itu ketika kita melakukan obat, pengoplosan obat itu kita juga harus ngoplos juga. Kita harus juga melakukan ngoplos, kita juga harus obat mencampur. Tapi kalau sekarang karena dengan sistem akreditasi yang baru, dengan sistem UDD dari farmasi semua sudah ready, jadi tinggal suntik saja. Nah, tetapi kepastian daripada untuk semua itu mulai dari nama, kemudian nomor RM, hingga yang lain itu harus dipastikan dengan benar, kalau tidak menjadi risiko yang cukup berbahaya. Kemudian risiko infeksi yang lain adalah pada penempatan pasien. Penempatan pasien ini ya maksudnya adalah kalau ada pasien dengan TB, kemudian juga jangan pernah dicampur dengan pasien yang non seperti itu. Jadi kalau pasien ini menular udara ya jangan dicampur dengan pasien yang tidak menular udara. Sehingga memang misalkan anak-anak datang dengan diare gitu ya. Ternyata di sebelahnya dicampur dengan anak pasien batuk. Maka kemungkinan bahwa pasien nanti pulang juga akan mendapatkan mengalami batuk juga dan itu menjadi tidak pas. Tapi kalau yang di tempat yang penempatan pasien yang aman ya risikonya akan aman. Kalau dulu memang ada risiko seperti pasien COVID ya. Pasien COVID ini eh, kalau dicampur dengan pasien non-COVID risikonya adalah pasien akan tertular. Nah, itu juga menjadi risiko cukup berbahaya. Kemudian kesehatan petugas ini saat ini sudah mulai dilakukan dengan baik, di mana dalam setiap tahun tugas kesehatan ini ada pemeriksaan secara berkala tentang proses kesehatan dia, risiko-risiko dia. Contoh misalkan kalau pada pada petugas yang bekerja pada area-area yang sangat berisiko terhadap pernafasan itu pada pemeriksaan kesehatan biasanya ada pemeriksaan seperti fototora, kemudian sputum dan lain kalau diperlukan, sehingga memang menjamin bahwa eh, kesehatan karyawan yang bekerja di sana pun juga baik, jadi seperti itu. Kemudian kebersihan pernafasan dan etika batuk ini adalah kalau ada pasien yang atau keluarga pasien yang sedang sakit, terus kemudian diperlukan penutup APD yang tepat seperti masker, yaitu silakan menggunakan masker. Nah, itu ada acara etika batuk yang benar nanti bisa disampaikan diedukasi kepada seluruh keluarga pasien. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau jelas HIS itu menjadi masalah yang sangat luar biasa yang dapat disampaikan bahwa risiko-risiko ini sangat mungkin terjadi di di rumah sakit. Salah satunya adalah ketika contoh pasien terpasang kateter, dia sudah harusnya dilepas, tetapi karena untuk memudahkan perawat tidak dilepas-lepas, tapi tidak pernah dirawat juga kebersihannya, izinnya tidak pernah dirawat, sehingga akhirnya jadi ISK atau mungkin pasien dengan operasi gitu ya, ketika harus ditata laksana dirawat juga dengan benar, dengan proses sterilisasi yang benar, tidak dilakukan dengan benar, banyak bakteri yang nempel di lingkungan masuk ke dalam muka operasi, itu juga menyebabkan sepsis misalkan. Dan ini menjadi hal yang cukup banyak terjadi di sana ya. Ini kemarin kita sedikit bahas kembali bahwa infeksi yang terjadi HIS itu adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama proses perawatan di rumah sakit, di mana memang sebelumnya tidak ada infeksi atau tidak dalam masa inkubasi, atau juga bisa menyebabkan masalah yang terjadi kepada petugas karena akibat kerjanya. Contoh waktu kemarin misalkan kita merawat pasien COVID gitu ya, ternyata APD kita yang kita pakai tidak maksimal, ternyata akhirnya banyak sekali teman-teman kita yang terkena COVID sampai akhirnya meninggal dan di Jawa Timur kemarin cukup banyak yang waktu kita COVID kemarin bisa sampai ratusan yang kemarin meninggal karena COVID. Nah, itu juga menjadi hal yang cukup perlu diperhatikan, sehingga memang dalam pekerjaan kalau kita bicara tentang bangunan rumah sakit pun itu bagaimana sirkulasi udara benar-benar diatur, bagaimana sirkulasi pasien juga diatur, bagaimana kemudahan pasien dan perawat ataupun tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan juga diatur dalam journey mappingnya, sehingga memang kesehatan ini juga bisa terjaga dengan baik. Contoh maksudnya adalah kalau memang kita bekerja di ruang isolasi, memang setidaknya kita harus tahu bahwa sirkulasi udara di situ seperti apa dan lain-lain.
Ini kita mengingatkan kembali bahwa sebenarnya semua itu bermasalah di sini aja. Ada agennya itu siapa ya, banyak mikroba, virus, bakteri yang ada di rumah sakit. Kemudian ada reservoir adalah pembawa. Reservoir pembawa bisa juga hewan, mungkin bisa juga manusia, atau mungkin alat-alat kesehatan ataupun yang lain ya. Kemudian dia masuk ke portal of exit, jadi di mana bakteri bisa keluar di sana dari area yang normal di dia, kemudian dia masuk ke transmisi lewat mungkin sentuhan, batuan atau lain-lain, dan masuk ke dalam luka, bisa menyebabkan masalah infeksi di sana. Jadi seperti itu. Jadi normalnya contoh, bakteri E. coli normal dalam pencernaan bawah, ya. Tapi ketika dia keluar pada tempat yang tidak sesuai, kemudian dia ditransmisikan lewat tangan, contohnya adalah misal seorang petugas kesehatan perawat habis dari kamar mandi, dia habis cebok dari belakang, tidak cuci tangan. Kemudian ternyata tangan ini banyak sekali mengandung bakteri E. coli misalnya. Kemudian karena dia sedang jaga di ruang ICU, kemudian melihat alat-alat yang di ICU yang masuk ke dalam pernafasan pasien berada pada posisi yang tidak pas, akhirnya dia pegang tanpa cuci tangan, dia pegang-pegang, dan tanpa cuci tangan dibetulkan, tanpa APD sarung tangan dibetulkan, misalkan, akhirnya menyebabkan masalah di situ bakteri-bakteri E. coli masuk ke pencernaan dia, masuk ke pencernaan pasien misalkan, masuk ke pernafasan pasien. Kalau pada pasien-pasien terpasang ventilator, ya memang risiko sampai terjadi bisa VAP. Kalau VAP bisa juga kematian, juga bisa ke sana. Jadi seperti itu ya. Atau contohnya adalah ketika seorang perawat melakukan rawat luka pada pasien kombus dengan luka bakar terbuka, sarung tangannya yang dipakai harusnya satu kali pasien pindah ganti, dia tidak ganti, ternyata pasien sebelahnya itu adalah pasien yang banyak bakteri, ada bakteri macam-macam di sana, atau di lingkungannya itu banyak sekali bakteri, akhirnya bakteri dari lingkungan tadi, dari bed, dari meja, itu masuk ke dalam luka bakar pasien, akhirnya pasien masuk mengalami masalah infeksi karena ada portal of entry-nya, ada pintu masuknya, yaitu selaput lapisan kulit yang terbuka, yaitu bisa menyebabkan masalah infeksi yang berbahaya. Jadi di situ ya. Nah, ini tujuannya memang kalau di dalam PPI itu mengupayakan meminimalkan risiko infeksi pada petugas ataupun pada pasien, sehingga memang pasien ini datang dalam keadaan yang baik, kemudian pulang juga dalam keadaan yang sehat dan tanpa ada tambah-tambahan. Yang kemarin kita bahas, oke, kemarin Mas Dasar kita bahas ya sudah kerja tangan APD sudah, kemudian baru sama 3 perawatan pasien ya kemarin, yang belum yang lain kita bahas nanti satu-satu. Oke. Nah, ini pengendalian lingkungan. Lingkungan ini harus dikendalikan. Kenapa? Karena di lingkungan ini banyak sekali risiko infeksinya. Salah satunya adalah sumber air, kemudian kebersihan lantai misalkan, pengepelan. Nah, pada unit-unit yang memang dia harus menggunakan cairan khusus seperti kamar operasi, ya memang pengepelannya berbeda dengan yang ada di area umum misalkan seperti itu. Jadi kamar operasi dia harus dideteksi dengan benar, dia harus dengan berbeda dengan di pasien umum. Kemudian pencahayaan juga berhubungan dengan jendela. Jendela itu hubungannya dengan udara yang masuk, ada debu yang terbawa dari keluar masuk ke dalam dan lain-lain. Di mana memang akan risiko banyak bakteri muncul di sana. Kebersihan lingkungan ini yang paling banyak itu adalah ketika berhubungan dengan debu, teman-teman ya. Jadi ketika ruangan itu bersih, kemudian di lab tidak ada debu banyak, terutama pada ruang-ruang high care seperti ICU, kamar operasi, bicu-nicu, nah itu dapat meminimalkan risiko bakteri akan terpapar kepada pasien. Tapi kalau ternyata memang bakteri ini banyak di sana ya, kemudian terutama pada area-area bicu-nicu, di mana memang pasien sangat rentan terhadap di sana, yaitu menjadi masalah seperti itu. Contoh, bayi yang lahir prematur. Nah, ternyata kofusnya atau tempat untuk penatasan terapinya tidak pernah dibersihkan misalkan, ternyata banyak sekali bakteri di sana. Nah, itu menjadi risiko yang cukup tinggi. Sehingga seharusnya adalah dalam pengendalian lingkungan, setiap area yang sudah ditinggalkan pasien harus ada pengelapan, terutama adalah pada area-area yang sudah dijamah. Contoh adalah bed pasien, kemudian handrail ya, pegangan pasien, kemudian meja, itu harus dilap. Apalagi kalau memang pasien yang tadi yang habis dari sana
itu adalah pasien-pasien yang memang menular lewat sentuhan. Contoh, pasien-pasien herpes misalkan, pasien-pasien skabies besar misalkan, yang sangat menular lewat sentuhan. Itu harus memang hati-hati di sana. Kemudian pada lingkungan ini termasuk juga bagaimana upaya perbaikan terhadap kualitas udara, kualitas air, kemudian desain konstruksi bangunan sampai bagaimana transmisi mikroorganisme dikontrol di sana. Kalau udara itu yang jelas itu adalah bagaimana udara ini diatur, teman-teman. Jadi kalau misalkan di poli, ya berarti tidak boleh dicampur antara poli sehat dengan poli sakit. Apakah di rumah kita ada poli sehat? Ada. Di poli sehat itu adalah salah satunya ada gigi, atau mungkin poli kecantikan misalkan, atau mungkin poli MCU misalkan. Itu adalah poli sehat. Jadi orang datang ke situ bukan karena dia sakit, tapi dia mungkin karena kecantikannya, misalkan khusus gigi, apa ya, yang untuk penambalan gigi, kemudian penggantian gigi dan lain-lain seperti itu. Nah, itu memang cukup di sana. Ya, kemudian kalau secara kualifikasi daripada PMK nomor 27 memang disampaikan sirkulasi udara di dalam rumah sakit paling tidak adalah 6 sampai 12 kali per jam. Itu ada hitungannya. Jadi seperti itu. Kemudian bisa menggunakan ventilasi natural, ventilasi mekanik atau kombinasi. Kalau natural itu adalah pakai jendela. Tapi kalau yang mekanik berarti pakai exhaust misalnya. Pada area rumah sakit yang tipikalnya adalah di area yang cukup lapang ya seperti di daerah misalkan, itu kita menggunakan ventilasi natural masih bagus. Contoh kalau teman-teman datang ke rumah sakit Jiwa Lawang misalkan, itu kan banyak sekali jendela besar-besar ya. Di daerah sana masih daerah yang pegunungan yang sangat asri, yang udara itu sangat bersih ya, yang bersih yang perputaran. Nah kalau seperti itu kita banyak menggunakan sirkulasi udara, boleh silahkan, itu malah bagus. Tapi kalau yang di perkotaan yang memang tidak memungkinkan sirkulasi udara, apalagi bukan pada daerah tinggi atau mungkin bukan pada jenis bangunan yang meninggi ke atas, ya itu bisa juga nanti menggunakan kombinasi atau dengan mekanik saja yang diatur bagaimana udara dimasukkan, di udara disaring, bagaimana udara dikeluarkan. Seperti kalau teman-teman sedang masuk ke mall, banyak mall itu menggunakan sistem namanya AHU ya, Airway Handling Unit. Ya dia memang apa namanya, tujuannya adalah mengatur bagaimana sirkulasi udara bisa diciptakan di sana menggunakan alat yang ada kotak-kotak ductingnya yang seperti di plafon itu, di mana memang di situ diatur ada udara dimasukkan yang bersih, kemudian udara yang kotor dibuang, disaring dulu, nah seperti kemudian didinginkan dan lain-lain. Itu adalah model sirkulasi udara yang ada di perkotaan atau mungkin di rumah sakit besar. Tapi kalau yang di daerah boleh menggunakan eh, jendela, boleh aja seperti itu ya. Kemudian juga kalau dalam lingkungan jelas kerapian juga menjadi hal yang penting, kebersihan limbah juga menjadi hal yang penting. Limbah itu harus segera dibuang. Kemudian juga paling tidak 3/4 ada limbah yang harus segera dibuang. Nah itu juga menjadi hal yang dilakukan. Kemudian ada tirai yang dipakai khusus untuk dua hal. Sebenarnya kalau tirai di dalam rumah sakit itu ada menjadi dua hal yang di sana. Risiko infeksi akan dapat dimaksimalkan ketika memang ada tirai. Kemudian ada terkait dengan HPK, hak pasien dan keluarga, di mana memang pasien juga memerlukan privacy, di mana jangan sampai ketika nanti pada saat pasang kateter, saat pasang ECG misalkan, atau saat pasien yang lain itu kemudian ada orang lain yang melihat, nah itu privasi pasien juga menjadi dapat tidak terlindungi. Nah ketika sudah menggunakan privasi seperti itu, schedule atau tirai seperti itu, pemilihan bahannya pun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan PPI. Gunakan bahan-bahan yang memudahkan untuk melakukan tata laksana kebersihannya. Terus kemudian kalau memang dia menggunakan bahan kain yang memang uh, bisa dicuci, ya itu harus diatur sedemikian rupa di kapan sih dicuci, berapa lama dicuci, gitu. Nah, itu harus ada. Karena apa? Kalau tidak pernah dicuci, resikonya akan banyak bakteri, dan ketika itu dipegang oleh pasien, dipegang oleh keluarga, nanti keluarga itu akan juga terkontaminasi dan menjadi risiko di sana. Jadi seperti itu. Kemudian pada lingkungan-lingkungan healthcare seperti IGD, Ponek ya, kemudian poligigi dan lain-lain yang harus menggunakan standar yang bagus. Termasuk kalau kita bicara tentang lingkungan di kamar operasi, itu ada standar khusus kalau kita menggunakan MOT, Modular Operating Theater ya. Tidak boleh ada sudut, harus menggunakan konus misalkan. Terus kemudian dia harus dari bahan, lantainya harus menggunakan vinil yang tidak ada sekatan misalkan, seperti itu. Bahan-bahan vinilnya adalah
bahan vinil yang memang bebas bakteri misalkan seperti itu. Terus kemudian juga ada dinding yang menggunakan lapisan khusus seperti sandwich panel dan lain-lain itu juga bisa. Atau kalau di ruang biasa, pemilihan catnya pun itu juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Pada ruang perawatan itu kalau bisa gunakanlah cat-cat yang memang spotless. Spotless itu adalah ketika dia terkontaminasi dengan darah itu dia bisa dilap, dibersihkan. Tapi kalau kita menggunakan cat-cat yang tidak bisa dilap, risikonya adalah ketika terjadi percikan darah atau muntahan atau apapun di sana nempel pada lingkungan, yang bisa menyebabkan kontaminasi kepada pasien yang lain yang kan di sana. Jadi seperti itu. Nah ini kalau pada kebersihan, proses penyapuan ini saat ini tidak boleh, tapi harus menggunakan mop. Mop itu yang sebelah kanan ya. Tetapi pada penyapuan ini kadang-kadang hanya dipakai pada sudut-sudut yang sulit dijangkau oleh mop. Misalkan sudut kecil misalkan. Nah itu boleh, itu pakai yang sudut. Kemudian proses pengepelan pun itu harus juga ada tahapan. Kalau area-area bersih itu didulukan, kemudian baru area kotor yang dilanjutkan seperti itu. Terus kemudian alat pelnya pun tidak boleh dicampur-campur antara ruangan kotor, ruang khusus dengan ruang biasa. Jadi contoh ruang isolasi ya alat pelnya juga harusnya ruang isolasi aja, tidak boleh digunakan untuk ruang non isolasi misalkan. Nah itu juga harus dilakukan dengan benar. Kemudian ada alat khusus yang tidak boleh, petugas tidak boleh meras dengan tangan. Kemudian juga menggunakan deterjen khusus yang memang didesain untuk rumah sakit. Kemudian juga harus bagaimana pencucian dengan air yang setiap hari setelah selesai dilakukan pencucian dan dikeringkan, itu juga menjadi hal yang baru diwajib dipertahankan di sana. Nah ini lingkungan rumah pasien ya contoh seperti ini. Apakah boleh? Boleh saja. Ini adalah beberapa kalau di puskesmas, di klinik, di rumah sakit. Kalau kita praktek di rumah sakit yang besar yang memang memiliki kemampuan sumber daya cukup besar, ya memang sangat bagus sekali. Sudah tidak tidak lagi menggunakan keramik yang kotak-kotak. Apakah tidak diperkenankan? Memang yang paling bagus yang direkomendasikan itu adalah vinil atau mungkin granit yang memang tidak ada natnya. Karena nat-nat ini memang berisiko menyimpan bakteri atau tempat berkembangnya kuman di sana. Jadi seperti itu. Terus kemudian penggunaan spray yang memang atau seperti ini yang harus ditetapkan dengan benar. Kalau memang unit perlak yang contoh di tengah itu memang itu mau dipakai ulang ya harus ada pengelapan. Setelah pasien pulang harus dilap. Terus kemudian memang pada kebersihan lingkungan ini harus ada controlling setiap hari yang membersihkannya harus rutin. Yang mulai dari area gampang dicama, area-area sulit dicama itu harus dibersihkan dengan benar, dilap semua. Dengan apa ngelapnya? Dengan cairan dekontaminasi kalau memang itu adalah untuk unit khusus. Kita bisa menggunakan cairan yang diujus, banyak sekali dipasang sekarang yang diujus yang tinggal spray tinggal dilap seperti itu. Nah, bagaimana dengan peralatan yang ada di sana? Kalau di rumah sakit sebenarnya memang direkomendasikan tidak berbahan kayu. Rekomendasi daripada di ruang pelayanan terutama. Tapi kalaupun harus berbahan kayu, beberapa menggunakan dilapisi dengan cat khusus yang memang memungkinkan untuk dilakukan pengelapan. Jadi itu seperti itu bisa dilakukan di sana. Tapi memang hal seperti ini yang paling bagus itu adalah ketika kita bicara tentang troli tindakan, ya berarti harus yang berbahan stainless. Kenapa harus stainless? Paling tidak itu ketika pada fase tertentu troli ini bisa dibersihkan, dicuci dan lain-lain seperti itu. Sehingga bakteri-bakteri yang muncul di sana itu bisa dapat dikurangi seperti itu ya. Terus kemudian kalau ada tirai seperti di belakang ya memang harus ada periodik aturan. Ini harus dicuci berapa kali dalam 1 bulan atau mungkin kita cuci 1 bulan sekali misalkan, silakan itu sesuai dengan kemampuan. Tapi memang yang paling pas, yang lebih aman adalah dihindari seperti itu. Kalau menggunakan tirai yang geser gitu, kadang-kadang ketika kita menggeser memungkinkan debu berterbangan kemana-mana sehingga memang kalau pada pasien area Heger itu menjadi cukup beresiko seperti itu. Nah ini contoh area. Nah ini yang menjadi itu adalah AC. AC itu juga harus ada tata laksananya, di mana kebersihan AC juga dilakukan karena memang di AC ini juga meniupkan udara dari dalam AC
yang dikelola di seluruh lingkungan situ. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh tirai juga harus diperhatikan. Nah, itu bagaimana tirai itu ditata laksana itu harus dilakukan dengan benar. Kemudian juga kronologi tindakan harus dicek, dibersihkan secara berkala, termasuk juga safety box-nya. Kalau memang sudah penuh 3/4 ya berarti ya harus segera ditata laksana seperti itu. Kemudian contoh ruang tindakan. Nah, ini seperti ini. Itu ada aturan di dalam, kalau teman-teman membaca PMK nomor 727 tahun 2018-17 itu disampaikan bahwa tirai itu paling tidak ada 30 cm dari lantai. Kenapa? Kalau semakin ke bawah risikonya adalah nanti akan muncul reseh ke lantai ya. Jadi kalau ada dipel itu juga nanti menjadi masalah di sana, seperti itu akan muncul di situ. Ya, terus kemudian, nah pembersihan tumpahan, spill kit ya. Spill kit itu kalau memang terjadi tumpahan darah di sana, di mana darah cairan tubuh ini yang keluar adalah dari pasien-pasien yang memiliki resiko yang cukup tinggi kepada penularan seperti pasien-pasien HIV, pasien-pasien hepatitis. Nah, apa yang dilakukan? Kita gunakan spill kit. Nah, teman-teman, kemarin sudah saya share sekitar ada lebih dari 8 video yang memang mana ada beberapa video itu yang kayak cuci tangan ada 2, APD ada 2, APD 1 ya, ada yang lain 2 itu kan kemarin sama Bu Iko sudah dibagi untuk menjadi 8 kelompok. Kalau ini ada 2 kelas berarti kan ada masing-masing kelas 4 kelompok. Silahkan dibagi sendiri. Nah, itu nanti tujuannya adalah apa? Silahkan memahami dan menganalisis terhadap video yang muncul di lapangan. Itu adalah video-video yang beredar luas di YouTube. Jadi kalau teman-teman buka YouTube, jangan ya saya yakin teman-teman sekarang ini kalau YouTube, Instagram itu pasti akan sangat mudah dijangkau ya. Itu di situ banyak video sekali. Nah, itu nanti kita bisa silahkan diamati, kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan sebenarnya apa yang terjadi di sana. Dari seluruhnya itu ada nggak yang tidak tepat? Kalau tidak tepat, kira-kira tepatnya seperti apa? Kemudian ada nggak solusi di sana? Jadi kita belajar critical thinking di mana memang nanti kita akan tahu, oh kalau dilakukan seperti ini harusnya. Nah, ketika memang terjadi tumpahan, apa yang dilakukan? Pertama memang harus penggunaan APD, di mana situ kemudian ini ada tahapan-tahapan di mana eh, apa namanya tata laksana spill kitnya dilakukan di sana. Gunakan sabun atau APD, ya, sarung tangan karet itu cuci tangan dulu, kemudian pada area yang tadi tidak boleh langsung dipel, tapi ada penyerapan dengan kertas koran atau mungkin absorben yang lain. Kemudian setelah itu dibuang ke tempat sampah infeksius. Nah, dia adalah darah. Kemudian baru di pel seperti biasa. Kemudian dibersihkan dan lepas APD yang sudah terpakai baru nanti pembersihan tangan. Ini adalah contoh-contoh yang ada di dalam video juga ada di sana. Nanti kita akan lihat. Nah, spill kit ini biasanya di dalam ruangan-ruangan itu selalu punya, apalagi pada area-area yang memang gampang sekali muncul risiko darah tumpah. Tapi saat ini teman-teman pengambilan darah itu sudah menggunakan vakum, sehingga kadang-kadang tidak sampai darah ini menjadi masalah di situ, itu juga tidak seperti itu ya. Tapi kalau terjadi tumpahan darah, apa yang dilakukan? Nah, itu tadi kalau ada tumpahan darah ini seperti ini dilakukan. Hati-hati dengan, pokoknya ketika kita praktek di rumah sakit, atau nanti kita sudah kerja di rumah sakit, hati-hati dengan namanya produk darah dan cairan tubuh pasien. Apalagi kalau tangan kita gampang luka, misalkan. Bagaimana kita tahu tangan kita luka tidak? Silahkan teman-teman cuci tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol base yang tidak perlu cuci dengan air mengalir, misalkan hand rub. Kalau tangan Anda terasa perih, berarti itu kemungkinan besar ada luka di sana. Nah, kalau ada luka seperti itu, resikonya adalah ketika teman-teman kontak dengan darah dan cairan tubuh pasien dan dia masuk ke sana, kita termasuk dan ternyata itu adalah pasien-pasien HIV, ya udah itu sangat hati-hati di sana. Kemudian juga ambulan ini juga menjadi area yang wajib dilakukan pembersihan. Kalau di dalam akreditasi pun juga harus ada, karena memang ini adalah area yang mudah sekali terkontaminasi ketika ada rujukan seperti itu. Sama gunakan APD yang benar, kemudian area-area yang mudah tersentuh itu juga dilakukan pembersihan
kemudian gunakan disinfektan rekomendasi, atau bisa menggunakan alat diperlukan 0,5%, atau kalau yang saat ini lebih aman menggunakan cairan-cairan yang memang sudah recommended ke sana. Karena apa? Kalau yang sudah recommended, biasanya dia tidak akan merusak lingkungan ambulannya, tidak merusak interior dan lain-lain. Kemudian kalau sudah tidak perlu, bisa akan dilepas APD-nya. Oke. Lingkungan seperti itu ya. Jadi jelas bagaimana pengempelan itu harus ada muncul di sana. Jadi ruangan harus semuanya dipel setiap hari. Kemudian area-area yang mudah terjamah harus ada pengelapan, nah itu juga harus dikondisikan dengan benar. Kemudian limbah, limbah ini kita banyak sekali di rumah sakit bikin limbah. Tapi yang paling penting teman-teman itu adalah teman-teman kita bicara tentang limbah benda tajam. Hati-hati. Dari yang tadi kebersihan lingkungan, mau ada yang ditanyakan dari teman-teman? Mau ada yang dikonfirmasi atau bagaimana ya? Ya, oke kita lanjut ya. Pengelolaan limbah. Limbah ini menjadi hal yang sangat luar biasa ketika memang tidak dikelola dengan baik. Limbah ini sangat bergantung kepada bagaimana teman-teman sebagai pengguna atau penghasil limbah mengelola di awal. Seperti itu. Kemudian juga limbah ini kalau tidak ditata laksana dengan benar, resikonya kadang-kadang menyebabkan masalah infeksi yang bisa juga menjadi transmisi penyakit dari pasien satu ke pasien yang lainnya seperti itu. Limbah terbagi menjadi berapa banyak, tapi yang paling umum adalah limbah infeksius, limbah non infeksius, limbah benda tajam. Nah, Sepertinya gangguan sinyal ya, Pak Awan. Tuh, jadi ditunggu dulu, nih Pak Awan dan coba untuk join kembali. mohon maaf, Oh iya, lebar ya. kayaknya Oke, kemudian lanjut Pak. di Dieng hujan Bu. Iya Pak, ini hujan deras ini lumayan. Di kami hujan deras ini di daerah Linoyo. Jadi di dekat Rawajalu pusat kayaknya hujan Hmm, deras. Mohon maaf iya, tadi tentang. Oke kita iya, lanjut ya. Oke. Jadi ini adalah tentang limbah. Jadi teman-teman hati-hati dengan limbah. Kita mulai kembali bahwa limbah itu kalau limbah ini adalah limbah yang terkontaminasi dengan darah dan cairan tubuh pasien, itu adalah memang limbah yang infeksius. Itu hati-hati dengan itu. Dan itu memang harus dibuang. Sampah-sampah infeksius biasanya ada tanda kuning atau biasanya tertulis infeksius. Ya, limbah ini contohnya apa? Sarung tangan steril yang dipakai untuk tindakan berdarah-darah. Kemudian sarung tangan yang ada di kamar operasi. Terus kemudian apa namanya underpad misalkan yang terkontaminasi dengan darah itu harus dibuang tempat sampah infeksius. Terus bagaimana dengan pembalut atau mungkin apa namanya yang pada pasien dengan postpartum itu kalau di rumah sakit masuknya adalah infeksius karena dia mengandung produk darah. Jadi seperti itu. Kemudian non infeksius adalah limbah yang atau sampah yang tidak terkontaminasi dengan darah yang tubuh pasien yang ada di rumah sakit atau fasiankes. Contohnya adalah
kertas, plastik seperti itu tuh dibuang ke tempat sampah biasa boleh. Nah, kemudian kategori lagi benda tajam. Benda tajam itu adalah limbah yang bisa menyebabkan masalah eh, yang memang dapat melukai kulit, yang memang bisa masuk pembuluh ataupun yang berbentuk tajam. Limbah benda tajam tidak harus selalu spet ya teman-teman, tapi ketika botol ampul yang dipecah habis diambil ini juga masuk ke benda tajam. Kalau benda tajam ini ada sebuah persyaratan dari PMK nomor 27 tentang pencegahan infeksi di Fasiankes itu harus masuk ke safety box, sehingga memang resiko tertusuk jarum kepada petugas tidak dapat diminimalkan. Ya, kemudian ada limbah B3 yang memang dia termasuk sitotoksik. Nanti juga ada lagi juga limbah yang dari farmasi, warna coklat itu bisa. Tapi limbah infeksius dan yang limbah B3 itu tata laksananya hampir sama karena nanti diinsinerasi atau dibakar dengan insinerator. Nah, hati-hati dengan limbah. Limbah ini banyak sekali menjadi risiko. Kalau contoh seperti ini, teman-teman sedang pada stase gawat darurat misalkan. Ketika teman-teman di gawat darurat, mau tidak mau teman-teman harus memang menggunakan sarung tangan, membawa cara mandi. Ya, ya terpental lagi ya. Maaf ya. Ya, memang cuaca lagi hujan deras. Jadi kita kembali, nah ini adalah contoh, nah seperti ini, limbah. Bagaimana tentang dari limbah di pelayanan ya seperti ini. Kalau memang limbah sampah yang infeksius itu masuk yang kuning, harus ada penandaan itu dilakukan di sana. Nah ini hati-hati. Sarung tangan yang dipakai ke pasien dengan banyak darah di sana itu memang harus dibuang ke infeksius, ya, yang memang masuk ke kuning. Dan sarung tangan handscoon itu memang tidak boleh diulang kembali. Tidak boleh dipakai kembali teman-teman. Karena memang sebenarnya itu didesain yang untuk sekali pakai buang. Apalagi kalau teman-teman menggunakan yang handscoon yang non steril, yang memang apa namanya mudah sebetulnya, itu tidak boleh dipakai ulang. Yang lebih bagus memang sekali pakai buang. Tidak rekomendasikan untuk dipakai ulang. Tapi kalau memang untuk sarung tangan rumah tangga yang dipakai untuk membersihkan lingkungan tadi, itu boleh dipakai ulang, dicuci biasa boleh seperti itu. Dan waktu untuk melakukan pengelapan, kemudian ngelap-ngelap apa namanya ruangan pasien itu juga tidak boleh menggunakan sarung tangan biasa, harusnya menggunakan sarung tangan rumah tangga yang didesain tebal sehingga aman dari macam-macam. Ya, kemudian ketika membawa sampah ini dari unit penghasil kepada TPS, yaitu harus menggunakan troli yang di bawah itu sehingga tidak sampai tercecer. Bahkan kalau memungkinkan gunakan jalur yang berbeda. Kalau memang lift harusnya tidak boleh masuk ke lift, tugasnya harusnya masuk ke ram. Karena apa? Ketika membawa sampah di tenteng-tenteng masuk ke lift, ternyata banyak cairan yang tumpah di sana, itu juga bisa menyebabkan masalah infeksi yang bisa saja menjadi penyebab apa namanya penularan penyakit di rumah sakit seperti itu. Apalagi kalau itu berbunyi adalah benda tajam. Mau tidak mau harus safety booknya tidak boleh dikosongkan, langsung dibuang sama safety booknya. Dan di lingkaran tadi itu, nah di lingkaran itu kelihatan. Nah itu di safety book kalau sudah sepertiganya, tinggal sudah 2/3 keisi ya, tinggal sepertiga ya segera dibuangkan diganti dengan yang baru. Jadi seperti itu. Nah ini penggunaan limbah tajam, ini teman-teman harus mengerti banget karena ini menjadi risiko yang sangat luar biasa. Tidak meneguk dan mematahkan benda tajam, wajib. Kemudian jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat. Kemudian segera buang limbah tajam ke kontainer yang tersedia, safety box. Selalu membuang sendiri, tidak boleh dititipkan ke yang lain. Tidak boleh menyerukan lagi jarum suntik bekas pakai kalau tidak diperlukan. Tapi kalau memang diperlukan, tidak boleh menggunakan dua tangan. Tapi harus menggunakan satu tangan. Tidak boleh seperti gambar dua tangan, tidak boleh. Karena meskipun kita pelan-pelan, itu kadang menjadi risiko yang cukup besar ketika memang
sampai nusuk ke tangan kita. Kalau yang tusukan tadi itu adalah pada bekas pasien-pasien yang memang menular lewat uh, darah seperti HIV, hepatitis, nah itu bisa menyebabkan masalah infeksi di sana. Dan itu hati-hati ya teman-teman. Kemudian ketika teman-teman mau lakukan tindakan, itu yang paling aman silahkan bawa troli tindakan. Di troli tindakan tadi sudah lengkap peralatannya mulai dari tempat sampah, melalui obat-obatan shock anafilatik, nah itu seperti itu. Nah, kami mengingatkan teman-teman pengalaman kami dulu di praktek, ketika teman-teman setelah melakukan injeksi, sebelum kita injeksi, teman-teman harus melakukan verifikasi terkait dengan obat tadi. Sudah benarkah pasiennya disuntik, dicocokkan dari mana, nama pasien sama, nomor RM sama, dan tanggal lahir harus sama. Jadi paling tidak minimal 3 komponen itu yang harus ada. Nama, nomor RM, nomor rekam medisnya sama. Iya, teman-teman saya off cam ya. Kayaknya sebenarnya sinyal saya juga nggak terlalu bagus. Saya izin, oh nggak apa-apa wis, nggak apa nanti kalau memang ada kendala nanti kita. Oke, kita lanjut ya. Kemudian masuk ke dalam bagaimana cara pengolahannya sebetulnya. Jadi seperti ini. Kalau limbah benda tajam itu dia masuk safety box ya, kemudian dia masuk ke tempat sampah TPS kalau ada cold storage biasanya, kalau tapi enggak itu sekarang tidak diinikan, kemudian baru ke pembuangan akhir di insinerator, jadi seperti itu. Atau juga limbah infeksius itu juga masuk ke kuning, kemudian dibawa dengan menggunakan troli, kemudian baru di insinerator. Kalau limbah non infeksius itu adalah plastik warna hitam, diangkut sendiri itu dibawa ke TPA atau TPS dari tata kelola kota. Jadi seperti itu. Kalau cairan tubuh, limbah cair itu masuk ke septic tank atau mungkin mohon maaf masuk spool hole, kemudian masuk ke pengelolaan limbah cair ya. Ada mungkin ada model-model macam-macam ya, di situ ada yang sifat pengendapan, kemudian juga yang menggunakan sarang tawon sekarang, atau mungkin macam-macam di sana juga ada di sana. Jadi intinya ketika kita itu melakukan tata laksana di situ, mulai dari di awal unit penghasilnya harus sudah mulai dipisah ya, dipisah itu ya mulai apa namanya ya, kalau memang oh ini infeksius berarti masuk ke limbah kuning, oh ternyata ini benda tajam berarti masuk safety box, oh ini non infeksius berarti masuk yang hitam, oh ternyata ini limbah cair harus dibuang dulu ya, berarti dibuang ke spool hole. Limbah cair biasanya salah satu jenisnya adalah bekas muntahan, kemudian terus apa namanya bekas operasi itu masuk ke limbah cair. Teman-teman hati-hati ketika teman-teman melakukan pembuangan limbah cair ke dalam spool hole, itu kalau memang di situ menemukan jaringan-jaringan besar, itu hati-hati. Kadang-kadang itulah yang menyebabkan kebuntuan pada saluran pembuangan air, karena memang jaringan-jaringan besar juga ikut dibuang ke sana. Seharusnya idealnya adalah jaringan-jaringan besar tadi dibuang dulu ke masuk ke limbah infeksius, jadi seperti itu. Potongan-potongan jaringan tubuh misalkan itu kalau dibuang ke tempat ke spool hole itu kadang-kadang menjadi buntu karena memang menghalangi air sama seperti itu ya. Nah ini kalau sampah, kemudian sampah ini memang harus dipisah kemudian diberikan label. Yang label ini wajib harus bisa dibaca oleh semua orang yang dapat dikenali dengan mudah dan sama persepsinya dalam satu area rumah sakit tersebut, sehingga memang oh ini warna kuning berarti infeksius ya sudah, oh ini warna putih atau hitam ternyata non infeksiusnya, sudah semua paham di sana. Dan ini dapat diminimalkan karena kalau tidak seperti ini risikonya adalah kadang-kadang menyebabkan masalah infeksi kalau sama-sama infeksi tadi dipegang kembali, ditata laksana kembali oleh orang-orang lain yang memang tidak memahami ke sana,
itu menjadi risiko cukup besar sana. Ya, seperti itu. Sampah. Kemudian kalau sampah ini jelas kalau di dalam rumah sakit harus ada tata cara pengelolaannya dengan incinerasi, dengan dibakar seperti menjadi insulator. Tapi yang saat ini yang paling banyak adalah memang semua rumah sakit kerjasama dengan pihak ketiga. Kenapa? Proses pembuatan izin yang untuk inserator juga selain sulit, dia memerlukan tata laksana khusus, seperti area terbukanya, kemudian jauh dari mana-mana seperti itu. Dan itu memang menjadi hal yang harus diperhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam linen ya. Linen ini adalah linen di rumah sakit itu terbagi menjadi dua, linen invasius dan linen non invasius. Linen invasius itu adalah linen yang terkontaminasi dengan darah. Invasius adalah linen yang tidak terkontaminasi dengan darah. Linen terkontaminasi dengan darah salah satunya apa? Linen operasi, linen dupnya operasi, kemudian linen dupnya tindakan lain di UGD. Nah itu juga infeksius. Kalau memang linen infeksius berarti dia harus di tempat yang khusus yang memang ada penanda kuningnya yang memang bisa menyebabkan masalah penandaan yang cukup baik sehingga memang tidak sampai terkontaminasi dengan yang lain. Jadi seperti itu ya. Bagaimana dengan baju kita? Baju kita, sekolah kita, kalau memang posisinya itu adalah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh pasien, saat kita sedang praktek berarti harus segera dicuci, dikotorkan. Bagaimana cara pencuciannya? Cara pencuciannya nanti juga harus di kategori linen banyak ya. Mulai dari linen bersih, yaitu linen sudah siap pakai. Kemudian linen steril, itu adalah linen yang memang dipakai untuk steril. Contohnya dup ataupun yang lain. Nah itu juga linen kotor yang habis pakai, kemudian linen kotor infeksius atau ternoda itu adalah yang terkontaminasi dengan darah dan jalan tubuh pasien seperti itu. Tata laksananya nanti juga akan berbeda. Kalau yang linen infeksius itu sebelum pencucian ada perendaman dulu, jadi direndam dulu, nah, kemudian baru dicuci. Nah, untuk pencuciannya pun itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Kemudian harus menggunakan alat cuci semua, alat mesin cucinya yang memang mesin cuci itu tidak boleh yang bukaan atas atau tidak boleh dua tabung. Kenapa tidak boleh dua tabung? Karena memang tidak boleh ada tata laksana yang bersentuhan dengan tangan selama proses pencuciannya, termasuk juga kalau infeksius. Jadi proses perendamannya pun, proses pengeringan pun, semua nanti menggunakan mesin cuci ya. Jadi seperti itu. Kemudian pengelolaan linen pertama yang memastikan linen kotor tidak ternoda terpisah dengan infeksius dan non infeksius terpisah. Kemudian ditempatkan pada tempat yang berlabel jelas. Kemudian kalau memang dia adalah masuk ke dalam linen infeksius, wajib menggunakan wadah yang anti bocor. Kenapa? Kadang-kadang linen dari kamar operasi masih berdarah, darahnya masih banyak yang memang harus ditutup, tetapi tidak boleh juga nyajar-nyajar sehingga memang masalah infeksi yang lain. Kemudian harus ada pemisahan mesin cucinya. Jadi mesin cuci infeksius dengan mesin cuci non infeksius itu harus berbeda. Karena apa? Kalau non infeksius itu dia hanya langsung cuci biasa. Kalau infeksius itu harus ada perendaman dulu, situ, kemudian baru dicuci. Perendaman itu juga tidak boleh di luar, tapi semuanya harus di luar mesin cucinya tadi. Kemudian setelah selesai baru dilakukan penyimpanan dan lain-lain. Ya. Saat ini memang linen itu dan sterilisasi itu jadi satu dari pada unit CSSD, ya, Central Supply Departemen ya. Sentral sterilisasi supply departemen itu adalah memang di situ mengelola semuanya, baik mengelola linennya, mengelola alat-alatnya juga semuanya di sana. Dan memang rumah sakit ataupun user ataupun ruangan itu tinggal sebagai pengguna saja, jadi seperti itu. Nah ini ruangan pun kalau kita bicara dengan laundry itu memang harus terpisah. Jadi langsung dan itu harus satu, tidak boleh bolak-balik. Ini simpel sekali. Contohnya adalah area kotor di mana nanti ada penimbangan, pencatatan di sana, kemudian pintu masuk ke linen kotor, kemudian ada proses kalau sudah dicuci, setelah dicuci kemudian baru nanti ada yang namanya proses pelipatan, kemudian setelah dilipat kemudian ditata ya, didata kemudian satu set
Kalau biasanya kalau untuk baju basuh pasien itu langsung lengkap, nanti baju dengan celananya jadi ditata. Kemudian kalau eh, apa namanya yang di baju operasi ya berarti kadang baju lengkap dengan celananya, lengkap dengan topinya. Itu boleh silakan sesuai dengan kebutuhannya. Atau kalau di dalam linen pasien itu biasanya dia menggunakan spray, sorry mohon maaf, sarung bantal jadi satu dengan spray dan lain-lain itu satu paket boleh. Nah, apakah boleh menggunakan mesin cuci yang seperti di atas itu? Itu tidak boleh. Karena kalau seperti itu dia harus setelah dicuci dipindah di kanan, dikeringkan, kemudian dikembalikan dicuci lagi. Nah, itu tidak boleh. Tapi harus menggunakan mesin cuci tidak yang langsung dimasukkan kemudian nanti dicuci semua, diputar-putar sendiri, semuanya sudah langsung ready di sana. Dan setelah itu dikeringkan, baru dikeringkan dilipat, setelah itu dikemas, kemudian baru dibawa keluar. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, memang CSSD dan laundry ini sebenarnya adalah peluang buat teman-teman nakes, begitu yang penting sarjana kesehatan untuk menjadi apa namanya kepala di sana. Jadi banyak teman-teman sekarang ini yang di kami teman-teman perawat di Indonesia itu yang jadi kepala. Jadi tidak hanya melulu teman-teman itu kerjanya di perawat saja, tidak melulu sebagai maksimal kepala ruang, tidak, tapi bisa juga menjadi kepala CSSD misalkan. Dia juga kepala IPPI misalkan itu bisa aja sana dan lain-lain seperti itu. Jadi itu menjadi peluang yang cukup besar di sana. Nah, kemudian juga linen ini tidak boleh berbenturan, bolak-balik nggak boleh. Jadi harus pintu keluar sama pintu masuknya harus berbeda sehingga memang menjamin kebersihan dari area tersebut, menjamin kebersihan untuk tata laksananya. Ketika apalagi kalau memang linen-linen steril yang memang harus disterilkan dulu dan itu juga memudahkan ke sana. Nah, dalam linen ini juga yang tidak diperkenankan dalam linen tidak perbolehkan itu adalah linen itu adalah dengan dijemur, itu nggak boleh. Kemudian juga saat membawa pun, membawa trolinya dari penghasil pengkotornya itu dibawa keluar pun itu juga istilahnya harus menggunakan troli yang berbeda antara troli linen yang infeksius dan infeksius tadi harus terpisah. Kemudian troli untuk alat kotor dengan linen bersih juga harus berbeda. Jadi seperti itu. Dan memang sama dengan yang di apa namanya di alat tadi, kalau bisa memungkinkan dia menggunakan yang berbeda seperti itu. Oke, ada mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan mungkin. Teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin dari dua materi tadi? Lanjut. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada ya, kita lanjut ya. Oke, sekarang adalah penyuntikan yang aman. Ini penting buat teman-teman karena memang pada fase nanti sudah masuk ke dalam praktek atau kerja, itu memang kita sebagai seorang perawat itu memang akan banyak berhubungan dengan yang namanya jarum suntik. Apalagi kalau untuk tindakan, entah itu tindakan yang sifatnya langsung masuk ke dalam pembuluh darah, atau tindakan yang masuk ke dalam kulit saja, ataupun muskuler saja, ataupun yang lain, nah, seperti itu. Nah, penyuntikan aman ada prinsipnya adalah one needle, one medication, dan one patient. Satu alat jarum suntik untuk satu obat dengan satu pasien itu harus. Kenapa kok sekarang ini tidak diperkenankan untuk mencampur-campurkan obat? Karena setiap obat yang dicampur dengan obat yang lain itu selalu memungkinkan ada reaksi kimia terjadi di sana. Di mana reaksi kimia ini kadang-kadang bisa diprediksi, kadang-kadang juga tidak bisa diprediksi. Jadi seperti itu. Nah, ini apa yang dilakukan? Berarti yaitu memang membuat pasien ini menjadi aman ya teman-teman, aman dari risiko tertusuk dan juga terkontaminasi dari pasien lain, tapi juga aman buat petugas. Jadi, nah saat ini kalau teman-teman melakukan injeksi kepada pasien itu tidak lagi menyuntik pada area karetnya, tapi sudah ada port khusus yang memang dilepas jarumnya, kemudian portnya dilakukan disinfeksi, kemudian baru disuntikkan. Kemudian yang berhubungan dengan
Penyuntikan yang aman adalah aspek teknik, yaitu bagaimana kita itu eh, penyuntikannya, sterilannya tetap terjamin, menjamin semua itu. Kemudian single dose, ya obat-obatnya memang harus satu, tidak boleh dicampur. Kemudian multi dose, kalau multi dose ini memang pencampurannya itu adalah memang menggunakan cairan dengan cara yang direkomendasikan oleh pabrikan. Contoh, banyak beberapa antibiotik itu yang memang tidak sedianya tidak ready to use di farmasi, jadi harus dioplos dulu dengan NaCl atau apa NS misalkan, atau mungkin Aquabides misalkan. Kalau itu mas sudah peruntukannya untuk itu, ya silahkan dicampur. Tapi kalau tidak, hati-hati ketika melakukan multidose. Contoh, satu pasien dapat obat anti nyeri dan juga obat anti mual misalkan. Nah, kita kasihan nih. Jadi, wis timbang daripada nanti suntik-suntik lagi, di ini aja dijadikan satu. Nah, itu hati-hati. Karena kalau seperti itu, resikonya adalah kadang-kadang menyebabkan masalah terjadi reaksi kimia, kalau memang terjadi reaksi kimia misalnya. Kemudian bagaimana penyuntikan yang aman, sarananya yang pertama ada teori tindakan yang ke atas itu yang memang sudah isinya lengkap teman-teman, mulai dari tempat sampah, kemudian alat emergensinya. Kenapa alat emergensi itu harus muncul? Kemudian ada Pak instrumen. Alat emergensi dipakai kalau terjadi masalah shock anafilaktik akibat penyuntikan. Jadi tiba-tiba berjumpa kok tiba-tiba sesek gitu ya, tiba-tiba tidak sadarkan diri. Nah, itu harus kita lakukan, harus apa, itu harus ada di sana. Kemudian teori tindakan dan aman, kemudian Pak instrumen itu dipakai untuk yang tahan terhadap tusukan. Jadi ketika kita nyarukannya tidak kuat, tidak sampai nusuk, jadi seperti itu. Jadi tidak boleh ditawar, harusnya dalam setiap tindakan itu harus menggunakan Pak instrumen ini, karena memang dia dapat melindungi tusukan jarum, jadi seperti itu. Nah, penyuntikan yang aman ini tata caranya ya memang secara ini tidak menggunakan speed yang sama, tidak boleh memanipulasi jarum suntik atau melakukan recapping. Merecapping itu adalah menyarungkan kembali tutup jarumnya. Kalau sudah tidak diperlukan lagi jarumnya, silakan tidak usah ditutupkan seperti itu ya. Kemudian tidak boleh gunakan cairan pelarut atau flushing untuk satu kali pembersihan, itu hati-hati. Kemudian juga tidak memberikan obat single dose kepada lebih dari satu pasien. Maksudnya satu pasien itu beda pasien, obatnya sama. Contoh, Tuan A dapat 5 cc, Tuan B dapat 5 cc, Tuan D dapat 5 cc, diambil cc yang besar, nanti separuh-separuh di ini itu nggak boleh. Kemudian hati-hati dengan penyimpanan botol khusus yang multidos. Dengan yang memang obat-obatan yang mungkin dipakai bersama. Dosisnya cukup kecil, tetapi biasanya pada anak-anak ya seperti itu. Jadi harus dipastikan kalau memang ini untuk anak-anak, ya obatnya khusus untuk anak-anak. Jadi terus kemudian juga dosisnya benar. Oh anak ini untuk A, oh anak ini dapat 5 gram, dapat 10 gram, jadi seperti itu bisa. Harus dipastikan benar. Nah, setiap ke pasien itu ada 3 hal tadi. Setiap teman-teman melakukan injeksi kepada pasien, wajibkan identifikasi pasien yang benar. Identifikasi pasien yang benar itu adalah ada 3 hal minimal: nama pasien sama, nomor RM-nya sama, dan tanggal lahirnya harus sama. Itu wajib ada di situ. Dan tidak boleh disebutkan. Seharusnya memang urusan akreditasi yang menyebutkan itu adalah pasien. Tapi yang terjadi adalah karena pasien nggak mau menyebutkan hal tersebut. Tapi yang setidaknya adalah ya gampang saja, 3 kali dia harus sama levelnya dari obat tadi, level yang dikelola pasien itu harus sama, nomor RM-nya, nomornya sampai kepada lainnya harus dan caranya itu kalau tidak sama dari bahan sekarang harus konfirmasi kepada orang yang di sini sama, jangan lupa dicek untuk dicek atau benar atau perlu seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan yang tidak betul. Ini adalah bagaimana menutup mungkin kita yang posisi dan paling aman silahkan menggunakan tisu untuk menggunakan masker atau menggunakan baju dan juga bagian dalam. Terus aman dan silakan kita. Nah ini rekap ini diajarkan kepada semua yang memang memiliki risiko terhadap pada proses tadi, bagian dari pada
ada kalau polisi mulai sendiri ya sebenarnya dia mengerti isu ada isinya di jalan yang menjadi risiko apa kalau sudah ada sanksi. Nah ini bagaimana masih dipakai kalau memang semakin itu dan bagaimana apa namanya masing-masing yang berbeda dan juga dengan disaksikan di mana dan mana saya ini adalah menyesuaikan dengan jenis-jenisnya. Kalau dia di isolasi harus ada. Kalau dia melalui kontak ya berarti dia dijadikan sebagai apa? Kalau dia terus seperti tidak ada. Melakukan sesuai kontak kualitas tidak seperti yang yang ada sudah dimakan. Kalau dan itu memang masih jadi boleh tidak boleh di sosial dari Pancasila. Seperti itu. Jadi kalau memang pas ini kalau memang pasien bantu itu yang bantu tidak boleh bantu kalau ada ini kalau pasien apa pasien tidak apa datangnya cepat pulang ya dia kena saja tidak dia sama misalkan yang kamu bantu akhirnya ikut bantu kalau bantu mungkin kalau memang tidak isolasi kalau tidak sama saya satu kalau melakukan pakai tadi sama sebelum tambah ada sesi atau tidak boleh pas-pasan kontak kita benar-benar bekerja seperti ini dan ini adalah organisasi syaratnya mungkin pasti boleh ada kalau boleh satu arah dan kalau bisa dari teman-teman ini petugas dulu perlu asas yang lama dari jangan sampai melakukan tugas seperti itu bagaimana soal tugas wajib dilaksanakan beberapa tahun melalui APD dan juga ada proses uji di sana dan juga bukan vaksin yang semua harus berjalan vaksin dan juga ada proses ada apakah dia harus dan jelas kalau itu jalur ada akan segera melakukan sisi atau PCC atau kantinnya atau sisi lainnya salah satu yang dari sisi sekolah di beberapa dan di beberapa sisinya di bawah yang akan dilakukan ada sisi pada nanti perlu cek oke itu aja dari semuanya adalah ketika kita mengambil memang bertemu dan ini keluar masuk dari mindset kita kepada diri kemudian kalau sudah masalah standar ini bisa melakukan bersama-sama saya dari tugas juga ditawarkan hasil tugas sampai tertular di teman-teman sama-sama seperti jadi itu aja pada salah satu dari ya. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman dari ini masih ada yang mau ditanyakan? Saya cium. Ya, boleh tanyakan. Ya, teman-teman. Di kampus. Ya, ada di mana Mbak? Tadi
lihat cara bagi saya di rumah masing-masing dilakukan Mas. oh iya berarti posisinya tidak di kampus ya. Oke. Ini masih ada materi matematika, masih semangat ya. Tapi tidak saja. Oke. Kenapa ini penting teman-teman mau dalam kerja di arsitek agak beda dan lain-lain. Ya kira-kira ini adalah bagaimana kita mengatasi resiko yang sendiri pasca sisa dan tidak dapat masalah. Apabila saya kalau teman-teman bekerja teman-teman semua bidang ini atau di sana Recording stopped. kira-kira Recording in progress. bagaimana kita resiko semuanya yang mudah-mudahan selesai. Sekali dipilih modifikasikan kemudian dan dirinya dari dapat kira-kira ini adalah kita tahu program dipilih di sana dan di dalam kerjaan dan dibuat kira-kira itu jika program yang posisi kalau program itu memang yang akan dibuat tiap tahun akhir tahun dibuat dan dilaksanakan. Kalau program posisi itu adalah asesmen yang dipakai untuk analisis prediksi akibat dari pembangunan. Jadi membangun gedung lantai atau pokok kemudian seperti itu. Ini secara hewan kalau kita sudah tahu programnya juga untuk program jadi masalah yang ada di semuanya kemudian kita catat kita lakukan asesmen dan lewat apa. Nah ini kalau dalam digitalisasi ya fokus kami baru matematika dari pembelajaran suku peralatan sebagai sosial lingkungan manajemen khusus dan lain-lain masuk ke sini semua. Jadi fokus pada kaitannya masuk ke sini semua. Termasuk kita ya. Kedua nanti kalau di sakit saja sama kakaknya melibatkan mahasiswa di sini jadi kalau di dalam apply itu kadang-kadang mahasiswa akan diambil di penyuluhan. Jadi penyuluhan itu mahasiswa tidak keluar atau pasien tentang hasil yang muncul dari proses contoh kalau misalkan sendiri tidak informasi berarti dia tidak sesuai kita berdua sudah keluar tidak bisa masuk misalkan harus bukan APBD yang dan misalkan dua benar-benar kompetensi yang memang kalau ada jujur tidak dapat dimakan hal-hal yang tidak tahu paham spesialisnya dapat dari seperti itu. Ya APBD di organisasi semasa negara dari mereka buat program sama konsumsi daerahnya hanya konsumsi asesmen seperti apa asesmen adalah penilaian secara aktif menjadi proses agar memanfaatkan suatu kegiatan yang bisa dikatakan layanan tujuannya adalah investasi risiko pengembangan kebenaran kemudian bantuan atas pilihan dan tahapan yang ada dari risiko itu boleh kita akan cari tahu di rumah apa yang muncul contoh di rumah sakit punya risiko dan itu pasien dari risiko adalah konsultasi dari pasien lain karena memang hanya ada tidak bisa khusus seperti itu. Dan risiko kita menghitung apa potensinya muncul kemudian dan gagal dan Indonesia yang muncul dan kira-kira transmisinya contoh lagi ternyata di kita ini pelayanannya dibangun pelayanan COVID dan ternyata sebenarnya tidak banyak dan dari fase itu tidak
namanya yang kena COVID. Nah, itu menjadi hal-hal yang juga ada analisisnya. Berarti potensi ada sama yang paling tinggi, dan aktivitasnya ternyata masih banyak teman-teman petugas yang melakukan aktivitas. Mekanismenya apa? Seperti virus tadi COVID dan bagaimana karakteristiknya, cara spesiesnya itu tadi kalau sehingga itu nanti bisa sama kira-kira atau apa sih yang dilakukan dan tidak bisa sebut-sebutkan. Resiko itu ada konsekuensi berapa terjadi dalam setahun, kemudian siapa saja berapa di mana saja dalam proses kemudian dari siapa jadi kalau saya sendiri tidak pada setelah kasusnya kita akan apa jadi itu apa saja yang muncul dalam dasar kira-kira sudah jasa belum bisa sesuatu dan juga kalau sesuatu yang sesuatu yang sudah jadi semuanya kalau mau ini yang melakukan dalam seperti nah ini adalah contohnya dan beberapa daerahnya sudah saya seleksi itu saya sering sekali saya dengan 5 dan apa dan dalam itu ada beberapa sampai menjaga dan proses ini ternyata memang didiktakan untuk problem daya yang tentang kalau masih gini kan pas besok masih dilakukan nah sekolah orang paling tinggi mana nanti jadi apa yang dilakukan orang di mana bisa seperti itu contohnya. Nah ini contohnya yang pertama dari geografi salah satunya adalah sekitar karena jumlah besar kemudian juga bicara sebagai cerita misalnya mungkin akan juga dari dan resiko karena pasien sendiri proses sudah terangkat dan ada data sama susah yang sudah tidak susah itu jadi komposnya dari yang sakit itu bisa orang kemudian bisa dari sisa dan ada banyak akses infeksi tapi tidak ada bisa kira-kira dari ya untuk petugas banyak yang susah bisa atau bagaimana kemudian terkait dengan SPO misalkan sudah ada belum terus belum dan ini banyak ya juga ini salah satunya bisa dianalisis central line yaitu bagaimana perawatan evilennya dan kalau terkait dengan bangunan itu ada mesinnya pembersihan lingkungan dan limbahnya itu bisa menjadi analisis ya. Nanti kita lihat contoh. Nah ini scoringnya caranya begini. Jadi intinya kalau ada masalah apapun di rumah sakit yang banyak sekali kasusnya dimasukkan di potensi risiko problemnya. Nanti dilihat probability ada kejadiannya. Kalau dia sangat sering bisa masuk 5, tapi kalau jarang-jarang bisa 3 atau 4. Ini kalau tidak pernah bisa 1. Kemudian dari kejadian tadi itu dampaknya apa? Masuk ke impact. Kalau dampaknya sampai kematian bisa 5, tapi dampaknya mungkin terpapar saja mungkin bisa 1 atau 2 seperti itu. Nah, sistemnya adalah kesiapan sistem di mana memang kira-kira sudah siap belum sih kalau terjadi seperti itu di pasienkes kita. Jadi seperti itu. Ya, nah ini levelnya tadi probability itu kalau hampir tidak mungkin 1, kalau hampir pasti akan terjadi sering sekali menjadi 5. Kemudian dampaknya kalau sampai kematian bisa sampai 5. Itu frekuensi ya dampak tadi itu. Terus kemudian kalau memang impactnya tadi ini kalau sistemnya ada 3, kalau tidak pernah berarti 5, kalau bagus
ada fasilitasnya, ada dilakukan evaluasi dan lain masuk ke 1 dan lain-lain. Nah, kemudian nanti tinggal dikalikan. Nah, ini contoh seperti ini ya, teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Jadi nanti kita kasih skor-skor, baru nanti kita akan muncul skor yang tertinggi nanti. Seperti ini kita langsung akan menjadi program kita. Ini adalah program. Jadi tujuan utamanya adalah semua yang muncul masalah ini, tadi ini ditulis semua di dalam dikategorikan, kemudian baru dikelola mulai dari skor 1, 2, 3 sampai 4, 5 sampai 1 sampai 5 dan lain semua itu scoring. Terus kemudian semuanya nanti dikalikan. Nah, skor yang paling tinggi ini tadi yang nanti harus dilakukan penatasan awal paling awal di saat kita buat program. Ini adalah programnya. Nanti teman-teman kalau sudah bekerja sudah masukin BPR oleh Pak. Oke, itu adalah program. Memang problemnya agak sulit, tapi memang harus disampaikan bahwa jadi intinya adalah ketika kita menemukan banyak masalah, ya dimasukkan di sini. Banyak pasien infeksi, banyak flebitis, banyak pasang kateter ternyata banyak infeksi, banyak petugas yang terpapar, banyak petugas bersuh jarum, banyak penataran sampai tidak tepat, jadi masih campur-campur antara infeksi dan infeksius misalkan. Nah, jadi seperti itu semuanya akan seperti ini. Oke. Ya, oke, itu yang terkait dengan yang IKRA program. Satu lagi tentang materi IKRA bangunan. Oke. Ini sama-sama IKRA-nya, tapi ini adalah IKRA yang akan muncul hanya saat ada proses pembangunan. Kenapa ini penting? Karena ini dalam teman-teman nanti bekerja di Pasyankes, bekerja di FKTP, semuanya akan masuk di sini. Nah, ini IKRA konstruksi itu adalah IKRA yang akan muncul setiap ada pembangunan gedung baru. Ya, sehingga kita harapannya semuanya memahami tentang IKRA konstruksi, tujuan, tahapan, langkah pelaksanaan dan lain-lain. Nah, IKRA ini muncul itu karena banyak. Salah satunya adalah penambahan pelayanan, penambahan fasilitas, penambahan perubahan zonasi, terus kemudian perubahan tren. Jadi trennya itu banyak yang bikin ruang HIV misalkan, ternyata banyak juga sekarang banyak yang bikin ruang kecantikan misalkan. Jadi yang harusnya masuk area biasa diubah menjadi sedemikian rupa, dibongkar-bongkar. Nah, jadi seperti itu juga bisa. Kemudian membangun fasilitas, misalkan awalnya tidak punya CT scan, sekarang harus CT scan. Awalnya tidak punya bicu nicu, sekarang harus bikin bicu nicu, seperti itu. Nah, ini IKRA ini adalah penilaian multidisiplin yang memang melibatkan banyak hal yang memang ketika terjadi pembangunan harus dilakukan itu. Nah, apa yang dilakukan dalam IKRA? IKRA ini sebenarnya adalah menganalisis risiko infeksi akibat pembangunan. Dan ini harus muncul, teman-teman. Kenapa IKRA ini muncul? Karena setiap pembangunan itu munculnya risiko infeksi, terutama di rumah sakit. Apalagi kalau memang pembangunan ini ada di ruang-ruang khusus seperti ICU, bicu nicu, atau bahkan kamar operasi. Kami pernah mengalami kejadian di mana toilet kamar operasi itu ternyata buntu full hopnya. Apa yang harus dilakukan setelah dilakukan pengecekan, ternyata memang yang paling berisiko adalah buntu dan harus dibongkar. Nah, pertanyaannya adalah ketika 10 kamar operasi dibongkar, terus kemudian kamar operasi pasti tidak akan boleh ditutup. Tidak akan boleh, misalnya itu tutup 1 bulan, nggak akan boleh karena akan mengurangi pendapatan jelas. Nah, apa yang dilakukan? Nah, itu adalah dilakukan IKRA. Nah, IKRA ini tujuannya adalah ketika terjadi konstruksi pun risiko infeksi di area yang lain juga menjadi aman. Jadi seperti itu yang menjadi utama di kita mengapa harus ada IKRA. Nah, apa yang dilakukan di dalam IKRA ada 3 tahapan. Kalau kita di kuliah tidak ada jalan dalam input, proses, output. Kalau ini juga ada pre-renovasi, selama renovasi, dan post-renovasi. Kalau yang sebelum renovasi, pre-renovasi apa yang dilakukan?
identifikasi tipe dan jenis konstruksinya, ada identifikasi kelompok risiko, nanti kita bahas, kemudian membuat metrik penilaian risikonya, kira-kira apa yang dilakukan. Kemudian selama renovasi, kita lakukan pengawasan, dan kita lakukan monitoring, kemudian setelah renovasi, kita lakukan kembali pengawasan fungsinya sebelum diserahkan kepada unit penggunanya. Nah, IKRA ini harus melibatkan banyak hal, mulai dari semua tim PPI, Kesling, Komite K3, MK, ataupun yang lain, semuanya dimasukkan. Nah, kalau teman-teman di rumah sakit menemukan, waktu ke rumah sakit menemukan terpal terlalu seperti ini, berarti itu ada bongkaran di sisi yang sana, di mana memang dari sisi sana itu dijumpai sebuah hal yang dibongkar, tapi dengan harapan debu tidak sampai kemana-mana. Kemudian perannya juga dalam masing-masing tim IKRA banyak macam-macamnya ya. Kalau di BPI perannya adalah analisis dampaknya, bagaimana rekomendasi kerja dilakukan, sampai dia bagaimana melakukan hasil kegiatan IKRA kepada pimpinan. Nah, apa yang perlu diperhatikan selama IKRA? Pertama adalah ducting airflow. Ducting airflow dan sebelah di atas itu adalah bagaimana udara ini secara keluar masuk diatur. Kalau rumah sakit ini menggunakan rumah sakit tipe sentral, AC sentral yang memang udara diatur menggunakan jaringan seperti itu, tuh hati-hati kalau memang ada bongkaran. Melihat apakah sampai ada itu enggak sih gitu ya. Sampai motong itu apa enggak? Kalau itu motong, apakah memang mengganggu sampai bisa udara keluar atau masuk dan lain sebagainya, itu harus diatur dengan benar. Biasanya yang paling sering adalah di area tersebut dimatikan seperti itu. Dan jaringan kabel hidran atau air pemadam kebakaran itu juga dicek. Kemudian gas medis juga harus, kemudian yang paling penting lagi adalah utilisasi air kotor dan bersih. Air kotor ini harus benar-benar dicek, karena kalau sampai itu ikut kebongkar, kemudian ternyata memutus saluran sepuluhnya, sehingga terjadi ketika dipakai, maka akan menyebabkan risiko infeksi, karena nanti akan kemana-mana itu kotorannya, bakterinya, ini virusnya seperti itu ya. Nah, ini kalau HU itu memang dimana dia diatur bahwa udara itu dimasukkan dari luar, kemudian difilter, setelah difilter didinginkan, dan setelah didinginkan dia dimasukkan di dalam area ruangan. Kemudian dari area ruangan yang sudah terpakai tadi udaranya diisap kembali, kemudian difilter, kemudian baru dibuang ke area biasa. Jadi seperti itu. Nah, ini apa yang dilakukan pertama sebelum konstruksi ini itu adalah kriteria IKRA. Kriteria mungkin ada banyak, A sampai D. A itu adalah kalau dia tidak menghasilkan debu yang banyak, ya pemeriksaan aja, pemeliharaan umum, pengecetan tanpa ada pengaplasan masuk A. Kalau dia ada menghasilkan debu yang cukup sedikit, masuk tipe B, seperti pasang paku, dodol tembok yang tidak terlalu besar, ya seperti itu. Kalau tipe C ini ada pekerjaan yang debu yang cukup tinggi, tapi bisa diselesaikan dengan karusif misalkan. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan karusif, itu masuk ke D. Jadi yang harus bongkaran batu dibongkar kemana-mana dan bagaimana itu juga masuk ke D. Atau bangunan baru, kamar operasi ditambah MOT misalkan, masuk ke D. Kemudian contoh tipe seperti ini ya, kalau bikin mural itu masuk ke A. Kemudian kalau yang dodol-dodol masuk ke B tapi tidak menghasilkan debu yang banyak. Kalau yang cukup banyak tapi diselesaikan dengan karusif bisa ya C. Kalau yang memang baru ya mungkin masuk ke D seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan atas, samping, kanan, bawah, kemudian kiri belakang, kita harus melihat, karena nanti kalau rumah sakit yang menggunakan ducting itu dia akan masuk, itu juga akan sama. Jadi juga akan kadang-kadang berhubungan dengan bawahnya ICU, samping kanannya ICU, samping kirinya ICU, atasnya atau mungkin sebelahnya ada OK misalkan, itu juga harus diperhitungkan. Kemudian setelah itu kita menentukan langkahnya, kelompoknya. Kalau di kalian termasuk rendah 1, kalau yang di kelompok 2 itu yang risiko cukup sedang ya seperti laundry, kemudian main-main. Kalau kemudian cukup tinggi itu masuk ke 3, kalau mungkin yang sangat tinggi adalah 4, seperti ruang ICU, NICU, kamar operasi. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal dicocokkan begini. Ini sudah ketemu, apa yang kita lakukan? Seperti ini. Kelas 1, misalkan ada metode penilaian debu, pembersihan lingkungan setelah selesai dikerjakan. Kelas 2, ada sarana penghalang yang tadi itu, yang ada perlak tadi, kemudian juga membersihkan lingkungan dengan cara segera setelah pekerjaan selesai, seperti itu.
Kemudian kalau yang kelas 3 menutup debu dengan penutupan yang maksudnya debu ya, misalkan ya kalau menggunakan ducting ya ditutup ductingnya, kalau masuk ditutup saja, nanti dibuatnya saluran baru, kemudian PVC ditutup, kemudian juga dibersihkan seluruh area permukaan lain. Kalau yang 4 lebih banyak, nah ini adalah menggunakan bongkaran besar, ada bangunan baru ya, kita harus juga mengatur ke puing-puing itu kalau dibawa keluar masuk lewat mana, kemudian bergeser lewat mana, itu seperti itu. Nah ini contohnya checklist yang dilakukan seperti apa, kemudian ini adalah checklist bulanan atau harian yang dilakukan seperti itu. Nah ini contoh seperti ini teman-teman. Kalau ada bongkaran di belakang sana kemudian dilakukan seperti ini, ya meskipun di sana ada bongkaran apapun itu jadi tidak ada masalah, karena memang di sana sudah diyakinkan bahwa sudah ada debu di situ, tidak ada debu yang keluar dari area situ, sehingga meskipun di sebelah sananya itu ada pasien yang lewat, ada dokter yang lewat, ada petugas nakes yang lewat, itu tidak sama sekali terkombinasi dengan atau debu di situ. Jadi seperti itu. Dan kalau seperti ini juga sama, ini sudah kemudian diatur, malah ini diatur dengan penghisap debu sehingga memang udara yang keluar masuk di sana sudah di stop, kemudian dibuatin saluran dulu seperti itu. Nah ini kalau di luar sampai seperti ini ada kesalahan ya, selama konstruksi ditutup tetapi tidak nutup apa-apa, hanya sebagai pembatas saja. Oke. Nah kemudian setelah itu pos konstruksi itu ada yang dilakukan, karena pembersihan akhir harus dilakukan secara general cleaning misalkan ya, kemudian kontrol ruangan berdasarkan kelompok risiko di maintenance, kemudian juga dipastikan kembali bangunan yang dipakai tadi sudah bisa digunakan dengan baik. Kalau memang ini adalah ruang-ruang unit khusus ya, seperti kamar operasi yang harus ada kesepakatan perjanjian di mana memang harus bebas dari bakteri dengan standar minimal ya, bisa dilakukan mungkin kultur boleh kalau memang ada biaya, kalau tidak ada biaya ya seperti itu. Nah ini juga pembersihan lingkungan diperlukan karena memang banyak bakteri debu-debu yang bisa masuk kemana-mana yang kalau tidak bisa kembali menjadi masalah ketika mau ditempatkan pada pasien. Ya, yang sering di daerah ubin-ubin langit, rongga dinding, pok elektrikal, perlengkapan lampu, karpet dan lain-lain juga itu menjadi unsur. Nah ini juga menjadi hal yang penting, semuanya kebijakan di dalam lokasi ada semua, kemudian juga melibatkan seluruhnya. Oke, ya itu tentang IKRA. Sebenarnya kita masuk ke praktek ya. Bu Ike, mohon izin Bu, apakah kita bisa membuat breakout room ya? Oke, siap. Ini oke, saya buatin kayak gini aja teman-teman, ini biar nanti diskusinya bisa nyambung. Saya share materinya di ini ya, terus kemudian ini ada 3 kasus. Oke, silahkan di download ya, silahkan di download dulu, kemudian nanti silahkan dibaca-baca dulu, nanti kita diskusi ya. Ini ada 3 kelompok, ini ada 3 materi. Saya mungkin ini juga sedang ada kendala ya. Kita kasih waktu sekitar 15 menit untuk diskusi. Teman-teman masuk ke breakout room. Ini kita acak nanti 3 kasus praktek itu tadi silahkan di download ya. Nanti kalau memang belum download silahkan nanti masuk lagi. Nah itu baru nanti kita akan diskusi. Setelah itu kita nanti kembali ke room besar, baru nanti kita diskusi ya. Di bagi breakout room ya, Saya siapin breakout room. Ini ada saya share kasus 3 kasus yang di PPT. Silahkan di download. Teman-teman bisa diskusi dulu. Besok kita akan diskusi bersama. Mungkin waktunya 15 menit cukup ya Bu ya. Oke. Berarti ini saya bukakan breakout room gitu. Perlu dibuka breakout room. Oh, dari saya aja enggak apa-apa Bu. Jangan lawan gini. Oke. Kalian
Oke, teman-teman bisa mulai ya. Oke, tadi kita sudah bagi dengan 3 blok, kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang mau presentasi nggak? Yang mau menyampaikan nggak? Ini soalnya tidak, tadi kita bagi secara acak ya. Jadi nanti kelompok 1 tadi siapa aja? Teman-teman tadi yang kelompok 1 siapa aja ya? Satu, ada yang mau buka kamera atau mungkin buka unmute-nya yang dari kelompok 1. Oh ya, silakan Bu Sri Utami. Monggo Bu. Bu Sri di unmute. Ini beliau resin. Iya, Nurse, izin untuk Oke, silakan. apakah harus share screen ya, Nurse? Boleh. Mau share screen boleh. Monggo. Bisa share screen kan? Bisa, Nurse. Oke, monggo silakan. Ya. Baik, Nurse. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa itu terjadi kayak plafonnya itu jebol ya, Nurse. Nah, menurut kelompok kami itu dari tipe bangunannya itu tipe C, yang kriterianya itu pekerjaan yang menghasilkan debu TK sedang hingga tinggi, memerlukan bongkaran dan pembersihan komponen bangunan. Kemudian lokasinya itu termasuk kelompok 3 atau tinggi, yaitu di rawat inap. Kemudian penilaian risikonya masuk tipe C, kelompok 3, jadi resikonya level resiko sedang. Kemudian untuk mengatasinya, yaitu dengan membuat penghalang debu dengan menutup area masuknya debu, kemudian menutup ventilasi udara, menutup sistem heating ventilator conditioning, kemudian limbah konstruksi ditempatkan pada wadah tertutup, rapat dan segera dibuang dan dilakukan pembersihan. Kemudian setelah selesai, pekerjaan semua debu dibersihkan dari seluruh permukaan. Begitu. Oke, terima kasih. Ini luar biasa kelompok 1. Dari kelompok 2, 3 ada komentar nggak? Dari kelompok 2 dan 3. Jadi ini masuk yang kelompok tadi kelas C ya. Jadi kelas C, kemudian tadi itu dia masuk tipe C ya, tipe C karena dia ada bongkaran plafon yang runtuh yang memang bisa menyebabkan masalah infeksi. Debu cukup ada tapi tidak terlalu lama bisa pekerjaannya. Kemudian juga karena dia di ruang perawatan, dia masuk kategori di area yang cukup ini ya, jadi masuk ke sana. Oke. Tepuk tangan dong buat teman-teman dari Bu Sri Utami, silakan. Mbak Sri Utami, ini silakan menunjuk kelompok selanjutnya untuk presentasi. Kelompok 2 atau kelompok 3 yang maju setelah ini. Silakan. Mungkin dari kelompok 3. Oke, kelompok 3. Terima kasih ya Mbak Sri. Jadi memang itu tadi sudah benar masuk ke tadi tipe C, kemudian masuk ke tinggi ya, itu bisa. Oke, kemudian masuk kelas 3 atau 4 yang nanti tanda kasus seperti itu. Oke, sekarang kelompok 3. Kelas 3 gimana? Kasus praktik 3 itu ada di ruang pelayanan perawatan biasa aja. Jadi area konstruksinya itu mana kelompok 3? Ada yang mau muncul nggak? Atau pada malu semua ini? Silakan resen. Silakan open mic sama open cam. Silakan, monggo. Kelompok 3, kelompok 2. Ayo, ada yang mau pilih? Ada nggak? Kelompok 3 belum ada. Sekarang kelompok 2 dulu. Kelompok 2 tadi kasusnya sama, tapi ini di ruang
biasa SDM, ruang kantor. Ada yang mau membantu? Nanti kalau yang ini dapat nilai nanti cuma dari kelompoknya Mbak Utami loh. Oke, sudah jam 4.20 ya. Kalau gitu kita bahas saja ya, mungkin biar nanti teman-teman bisa. Oke, jadi ini ya teman-teman, maksudnya adalah di sini ya. Kalau kasus praktek 2 ini tadi oke, kasus praktek 1 sudah benar, memang terjadi kebocoran di atap ruang kebidanan sehingga jebol. Nah itu masuk kategori tipe C, dia memang menghasilkan debu cukup, kemudian tapi bisa diselesaikan dalam beberapa shift. Kemudian dia karena masuk kebidanan ruang perawatan, dia berarti masuk ke yang golongan apa? Jadi ini kalau di iklannya, kalau ruang perawatan berarti masuk ke kelompok tinggi ya. Jadi di kelompok 3. Kemudian nanti kalau dengan C dan 3 itu bisa masuk ke ini plastik kelas 4. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kalau kasus 2 ini adalah di ruang area konstruksi di SDM, kemudian dia tidak masuk ke ruang area perawatan, tetapi maksudnya contoh mungkin ada bongkaran saja. Berarti kalau ini kalau memang misalkan ada pembangunan tipe plastiknya misalkan C, kemudian di area konstruksinya ada area umum, berarti dia apa namanya, kalau dia masuk ke dalam ini, kalau dia kelas 3 misalkan ya, dia tipenya adalah sama dengan C tadi kelompok 1, kemudian dia masuk areanya adalah area kantor, berarti kelompok 1, berarti kalau disilangkan kelas 3, C dan 1 berarti masuk rendah, itu masuk kelas 2. Nah, kelas 2 apa yang dilakukan? Ya, sudah seperti ini, menyediakan saluran penghalang, menyeberang debu, udara, kabut air, dan lain-lain. Oke, sekarang kasus yang ke kasus 3. Kasus 3 ini ada di ruang perawatan. Di ruang perawatan ini, kalau kita bisa melihat ya teman-teman, dia ada konstruksinya di sini, kamar mandinya. Maaf, tadi ini kayaknya sinyalnya di kami agak sulit. Nah, ini kalau kelas 3, ini sorry praktik kelas 3, kasus praktik 3, ini ada konstruksi di area ruang perawatan seperti ini. Nah, ruang perawatan ini saya ini ya. Jadi dia ada ruang perawatan di sini, dia ada masalah di sini buntu, ada di ruang perawatan. Berarti dia kalau dicek, kalau misalkan dia kamar mandinya buntu, berarti dia bisa sampai masuk ke kelas 3 karena harus dodol-dodol dan tidak bisa salah satu shift ya. Berarti tadi masuk sama tipe C. Kemudian tipe C ini karena ini di ruang perawatan yang memang sangat beresiko, berarti juga kalau ruang biasa, berarti dia masuk ke tipe yang tadi kayak kelompok 1. Jadi dia masuk ke tipe yang apa namanya, kelompok 1, yaitu kelompok tinggi ya, karena di ruang perawatan. Tapi kalau nanti ternyata ini adalah kasusnya di kamar operasi, dia bisa untuk kelompok 4. Kemudian dari kelompok 3 ini ke kelas C dan kelompok 3 tadi bisa disebut masuk ke kelas 4 ya. Kelas 4 apa yang dilakukan? Kelas 4 kalau kita bilang kelas 4 berarti apa yang mau dilakukan? Ya, ada seperti ini. Ini kalau kelas dari yang tadi C, kemudian tinggi, masuk kelas 3 atau 4. Tapi kalau yang sangat tinggi, misalnya kamar operasi, ya bisa masuk ke 3 atau 4, apa kita pilih paling tinggi 4. Yaitu apa yang dilakukan? Ini membuat pembatas, menutup jendela, dan lain-lain, sampai mengangkut penghuninya harus bisa. Nah, kalau dalam poin di sini, teman-teman, poin di sini, ini ada gambaran jelas. Ya, kelihatan ya, kalau memang yang buntu di sini. Nah, di lapan pertama adalah menutup semua area di warna biru ini. Di warna biru ini semua ditutup rapat dengan menggunakan dengan lakban, dijamin bahwa udara dari sini tidak bisa sampai ke sini. Kemudian setelah itu kita menentukan jalur keluar masuknya kalau kelas 4. Jadi ini adalah jalur khusus proyek, ini jalur khusus untuk pasien. Sehingga kalau model seperti ini, puing-puingnya bekas bangunan, puing-puingnya semuanya itu tidak akan bertabrakan dengan pasien atau tidak simpangan dengan pasien, sehingga
posisinya kalaupun seperti ini misalnya di kamar operasi atau di ruang dekat ICU pun itu akan aman. Jadi pembatas yang warna biru ini benar-benar maksimal sampai atas dari bawah dan atas atau atas sampai bawah yang benar-benar rapat. Nah, saluran udara di sini harus dimatikan. Kalau yang ini masih dipakai misalkan menggunakan AC sentral, silahkan dipakai. Tapi kalau yang ini harus ditutup semua rapat sehingga memang harapannya adalah udara debu-debu bekas bongkaran di sini tidak sampai masuk ke yang area sebelah sini, sehingga semuanya akan aman. Jadi jalurnya orang proyek, jalurnya bahan-bahan juga itu tidak sampai bersimpangan dengan jalurnya pasien, jalur petugas. Kalau memang ruangan ini tidak boleh ditutup, kecuali kalau memang ruangan ini boleh ditutup, satu lantai boleh dikosongkan, baru silakan dikosong semua langsung dikerjakan. Nah, jadi seperti itu, oke? Ya, ini sudah masuk ke dalam kasus. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Oke, silakan Mbak Nuriyati, monggo. Silakan unmute. Oke, kenapa di kelas 2 bisa masuk kasus gambar ini? Kenapa? Nanti kalau Mbak 2 dulu ya. Kenapa tadi kasus gambar 2 bisa masuk kelas 2 ya? Oke. Jadi sebentar. Kalau di kasus 2 tadi kenapa masuk ke dalam ini aja yang paling enak. Sebentar, oke. Ini kelihatan nggak? Oke, sekarang kelihatan ya teman-teman ya. Ini adalah jenis kasusnya. Ini jenis kasusnya. Kasus ini kan ada, ini kan di ruang office ya. Di SDM, Humas, Sekretariatan, RM, IT. Ini berarti pada di area non keperawatan atau non pelayanan pasien. Nah, ini contoh misalkan ada terjadi bongkaran kayak kelas 1 tadi, contoh kasus 1. Berarti dia kan masuk kategorinya adalah masuk kategori C ya. Jadi kalau yang C itu kan ini, kalau bongkarannya cukup banyak, sorry. Jadi kalau ini ya contoh ini kelihatan ya, ini kan skala tipe C, pekerjaan menghasilkan debu yang sedang hingga tinggi. Nah, ini masuk sedang. Misalkan dia masuk sedang, ada dodol-dodol plafon kayak tadi, tapi dia berada di area office karena ini di ruang keuangan, komitmennya di IT, RM dan lain-lain. Berarti kan dia masuk ke office. Kalau office kan dia berarti masuk ke kelompok 1. Berarti kan dia tadi kasusnya C, masuk kelompok 1. Berarti kalau kita hubungkan dia tipe C ini, tipenya di sini ya, teman-teman. Tipenya di sini tipe C tadi, kemudian masuk kelas 1 rendah, covernya rendah karena di kantor, berarti ini masuk kelas 2. Jadi di sini teman-teman. Nah, kalau kelas 2, apa yang mau dilakukan? Nah, ini adalah seperti ini. Nah, ini di sini kelihatan kelas 2, menyediakan sarana penghalang, memberikan kabut air kalau memang diperlukan, atau memberikan, tapi jelas dia harus ada pelindung tadi, pelapis yang memang memungkinkan tidak ada keluar masuknya debu dari area sana. Jadi yang banyak menentukan tadi adalah ini, karena dia masuk kelompok rendah sebagai di area kantor, kemudian dia adalah pekerjaannya mau C atau D, dia di area kantor. Kalau dia di area kantor, dia masuk kelas 3 atau kelas 2. Jadi seperti itu. Oke. Di mana Mbak? Seperti Mbak Ati, Mbak Nuria. Oke ya, sudah paham ya teman-teman. Kemudian, oke, yang kelompok 3 tadi sudah dijelaskan. Jadi seperti itu ya, nanti kalau ikra, tapi nanti pendalamannya kalau nanti pas waktu kita hari Senin insya Allah ketemu langsung. Dan kalau misalkan ada masih yang mau ditanyakan bisa bertanya. Oke, gitu ya teman-teman semua. Ini adalah sesi terakhirnya. Kembali kepada tugas yang hari Senin nanti.
ada 8 jenis video yang kami share ke Bu Ike, dan nanti sama Bu Ike juga sudah di-share ke teman-teman. Nanti silakan teman-teman bentuk kelompok. Masing-masing kelas akan membentuk 3-4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok melihat videonya, ditelaah, kemudian diamati. Apakah misalkan contoh cuci tangan. Nah, cuci tangan tadi videonya gimana? Sudah benar atau belum? Kemudian di edukasi tadi itu kalau cuci tangan itu meliputi apa aja, itu boleh nanti kita sharing pengalaman di sana. Kemudian penatasan alat atau mungkin penatasan limbah atau spill kit ataupun yang lain nanti silahkan dicermati. Kemudian kira-kira kita nanti diskusi waktu praktikum ya, karena memang kalau dalam praktikum PPI kita harus menyediakan spill kit dan lain-lain, mungkin kalau harus coba satu-satu agak sulit, jadi memang lebih aman adalah lebih cepat menggunakan video. Ya, gitu ya untuk pertanyaan di hari Senin. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di hari Jumat, ya. Dan nanti akan ketemu lagi di hari Jumat. Insya Allah nanti setelah itu kita akan ketemu di hari Senin. Mungkin itu dari saya. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Bu Ike. Nanti silahkan kalau memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan, monggo dikonfirmasikan ke saya. Saya kembalikan ke Bu Ike ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena Bu Ike sebenarnya juga masih ada kegiatan. Monggo nanti teman-teman bisa menyediakan tempat ya, bisa nanti mau ketemu yang penting hari Senin nanti kita ketemu offline di kampus ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Nars. Terima kasih, Nars. Terima kasih, Nars.